Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Alia Fahira dari Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Riau. Baik, pada video kali ini saya akan membahas tentang psikologi sastra. Apa itu psikologi sastra? Psikologi sastra adalah cabang ilmu kajian sastra yang melihat karya sastra sebagai aktivitas dan pantulan kejiwaan. Karya sastra sendiri memiliki arti karya cipta yang berisi permasalahan yang ada di lingkungan sekitar atau permasalahan yang dialami oleh pengarangnya. Tujuan psikologi sastra. Tujuan dari psikologi sastra yaitu untuk mengungkapkan keterkaitan aspek karya sastra yang melahirkan makna secara menyeluruh. Pendekatan sastra diharapkan mampu menghasilkan analisis karya sastra secara maksimal. Fungsi psikologi sastra. Psikologi sastra memiliki fungsi untuk mengkategorikan pengarang berdasarkan jenis psikologi dan tipe psikologisnya. Kelainan yang berkaitan dengan kajian psikologi dapat ditemukan melalui dokumen teori psikologi atau melalui karya sastra itu sendiri. Proses interpretasi data yang diperoleh melalui karya sastra harus dicocokkan dengan teori psikologi agar kajiannya bersifat valid. Psikologi sastra juga berguna untuk menilai sesuatu karya sastra melalui proses kreatif yang ada dalam diri pengarang, juga menelaah kondisi jiwa pengarang melalui karya sastranya. Psikologi sastra menurut para ahli. Yang pertama, menurut Abraham Maslow. Teori psikologi ini disebut juga psikologi humanistik. Tingkah laku manusia ditentukan oleh kecenderungan individu dalam mencapai tujuan agar merasa puas dan bahagia. Yang kedua, menurut Sigmund Freud, adalah alam bawah sadar. Sastra adalah proses pembentukan mimpi yang secara tidak langsung memberikan kepuasan bagi pengarang maupun pembaca. Teori Sigmund Freud ini disebut juga teori psikoanalisis. Teori ini berhubungan dengan fungsi perkembangan mental manusia. Saya akan mengaitkan psikologi sastra dengan novel Pulang karya Leila S. Chudori. Novel Pulang menceritakan kisah 4 orang buangan politik akibat peristiwa 30 September 1965. Kondisi politik Indonesia pada saat itu tidak memungkinkan mereka untuk kembali ke Indonesia. Di negara orang, mereka berjuang untuk hidup. Novel ini akan mengajak pembaca merasakan sudut pandang dari tokoh-tokoh dalam novel mengenai pergulatan mereka bergelut dengan rezim dan rasa damba untuk pulang ke tanah air. Mereka memutuskan untuk tidak pulang karena sangat berbahaya. Persoalan yang mendasar adalah paspor mereka dicabut, sehingga pulang ke tanah air adalah mustahil. Peristiwa ini kontan membuat mereka menyandang status buangan politik. Keempat orang ini bertemu di Paris. Setelah bertahun-tahun menetap dan mencari penghidupan di Paris, mereka akhirnya memperoleh status sebagai warga negara Prancis. Untuk bertahan hidup, setelah menjalani sejumlah pekerjaan serabutan, mereka mendirikan restoran masakan Indonesia yang mereka namai Restoran Tanah Air. Dimas Suryo adalah salah satu tokoh di novel ini, menikah dengan perempuan Prancis, Vivienne de Vaux, berhasil memperoleh visa dan menginjakan kaki di Indonesia pada Mei 1998. Vivienne memiliki misi untuk menyelesaikan tugas akhir perkuliahan dengan merekam pengalaman korban peristiwa 30 September 1965. Sebulan setelahnya, ayahnya, Dimas Suryo, bisa berpulang ke tanah air tercintanya meski sudah menjadi satu dengan tanah. Pada novel ini, kajian aspek kejiwaan tokoh utama pada novel Pulang dalam menghadapi konflik batin menimbulkan berbagai gangguan psikologis ringan, seperti gelisah, trauma, stres, dan depresi. Gelisah dianggap sebagai penyakit jiwa paling ringan yang pernah dialami oleh setiap manusia. Segala persoalan hidup yang mengganjal dalam benak setiap individu akan menimbulkan gejolak jiwa yang berakibatkan tidak tenang
dan membuat penderita sering merasa khawatir berlebihan, tegang, ataupun perasaan was-was. Jiwa tokoh utama Dimas pada novel Pulang seringkali merasakan kegelisahan karena jiwanya merasa terbelenggu oleh perasaan bersalah kesedihan setelah mendapat kabar tentang kekejian pembantaian simpatisan komunis. Rasa bersalah yang terus menghantui Dimas dipaparkan pada kutipan halaman 38 di paragraf pertama. Selanjutnya, perasaan gelisah yang mendalam terekam pada kutipan paragraf terakhir di halaman 79 sampai awal halaman 80. Selain kegelisahan dan depresi, Dimas juga mengalami rasa trauma. Hal ini terjadi ketika Dimas tak berani lagi membuka surat dari Aji karena surat-surat yang Aji kirim bertopik tragedi-tragedi tragis yang membuat hati Dimas sakit. Rasa trauma ini seperti terdapat pada kutipan halaman 11, paragraf keempat. Segala bentuk penderitaan akibat konflik batin yang menjadikan kejiwaan Dimas mengalami gangguan ringan, ini penulis akhir dengan kematian. Melalui kematian, Leila menjadikan solusi atas penderitaan-penderitaan yang Dimas rasakan, seperti yang terdapat pada kutipan halaman 450. Berdasarkan hasil analisis di atas, novel Pulang memiliki banyak konflik batin yang dialami tokoh utamanya. Gangguan jiwa akibat konflik batin tersebut, penulis sajikan pada beberapa kutipan teks yang sudah peneliti paparkan di atas. Gangguan jiwa yang dialami Dimas pada novel Pulang ini akibat terguncangnya jiwa dan perasaan Dimas karena hidup jauh dari tanah air, jauh dari keluarga, dan Dimas selalu mendengar kabar-kabar pahit dari Indonesia. Serta Dimas selalu berusaha untuk bisa pulang ke Indonesia, walaupun sudah berkali-kali ditolak oleh pemerintah Indonesia. Pada akhirnya penulis memilih kematian untuk dijadikan akhir dari penderitaan psikologis yang dialami oleh tokoh utama. Menurut saya, psikologi sastra pada novel ini termasuk superego. Apa itu superego? Superego adalah bagian dari ketidaksadaran yang merupakan suara hati nurani melakukan apa yang benar dari sumber kritik diri. Ini mencerminkan nilai-nilai moral masyarakat sampai taraf tertentu. Seseorang terkadang sadar akan moralitas dan etikanya sendiri-sendiri, tetapi superego berisi sejumlah besar kode atau larangan yang dikeluarkan sebagian besar secara tidak sadar. Pesan moral dalam novel Pulang ini adalah mengenai kebebasan dan arti menjadi Indonesia. Makna pulang dalam novel Pulang karya Leila S. Chowdhury adalah pulang bisa menjadi hal yang menyakitkan sekaligus menyenangkan ketika satu-satunya tempat berlabuh yang dimiliki menolak untuk disinggahi. Baik, sekian saja penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.